kalau dipotong seperti roti ya Pak ya, kalau roti. dalamnya, tapi di atasnya kering teman-teman. Nah, sekarang Alika mau cobain dulu rasanya. Halo Lur, ketemu lagi dengan Alika di UMKM Sentral Arta. Nah, Alika sekarang lagi di Jalan Raya Babakan yang mau ke arah Guci. Nah, ada apa nih di sini? Alika mau review salah satu makanan yang unik, roti bukan, bolu bukan. Nah, nanti kayak apa rasanya? Terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang sudah ajak Alika jalan-jalan dan kulineran bersama UMKM Sentral Arta. Pokoknya orang mandek, senajan wetengnya bisa. Jangan kemana-mana, ikuti Alika terus ya. Selamat siang Pak, Siang. Saya Alika. Oh iya. Iya Pak, dengan Bapak siapa? Sarwono. Pak Sarwono. Pak, dengar-dengar di sini ada yang unik nih Pak, yang katanya roti bukan, bolu bukan ya Oh Pak iya, ya. iya. Itu apa ya Pak, bisa dijelaskan? Ada ini olahan nanas madu. Iya. Kita olah dengan olahan keju sama susu. Jadi nanti sensasinya itu orang belum pernah merasakan ya, kue kayak gini. Nah, barangkali mumpung masih ada ini proses produksi, mau lihat-lihat produksi. Oh boleh Pak, boleh Alika lihat produksinya ya Pak ya? Oh gitu. Iya. Monggo. Ini Iya, Pak. tempat produksinya. Pak ya. Jadi ini untuk mixer, ini adonan dari semua bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kujis tadi itu masuk ke mixer dulu. Oh, ini tahap pertama ya Tahap Pak? pertama. Ya. Baru dari mixer nanti diolah di sini, dibentuk untuk sama diisi sama dengan adonan cake-nya. Gitu. Nanti habis dari pengisian, pembentukan, nanti masuk ke oven. Oh, iya. Ini ada roti-roti yang sudah di adonan ya Pak ya, sudah jadi. Kalau ini roti adonan. untuk berkatan ini biasanya ini kirimnya kita biasanya ke Tegal Kota, malah daerah Mejasem, Tegal Sari, Dukuturi, Talang. Nah kalau roti itu beda pembuatannya. Kalau roti dari mixer tadi dibentuk, ini macam-macam bentuknya. Nanti masuk ke mesin prover. Ini ya Pak ya? Prover itu untuk pengembang. Nah, dikembangkan gini, setelah ngembang, nanti baru masuk ke oven. Oh, beda lagi ya. Beda. Ovennya Kalau ada di sebelah sana. Ovennya di sebelah kanan. Nah, ini proses oven. Tadi kalau yang kujis, setelah dibentuk, diisi nanti masuk oven. Kalau sini. roti tadi setelah probing, oh ini roti ini. Oh masih kosong ini. Baru manasin nanti setelah ini kan suhunya yang kita harapkan untuk pemanggangan roti 170 sama 150 untuk api bawahnya. Jadi nanti setelah ini berhenti, nah itu ada alarm. Itu alarm yang diharapkan kita. Jadi suhunya udah diharapkan sesuai, baru roti masuk. Oh, jadi tingkat kematangannya juga pas ya Pak ya? Betul. Kelembutannya juga. Ya. Terus timernya kan nanti ada juga itu kan, begitu timernya selesai, ini alarm bunyi. Sudah lihat untuk produksinya dari kujis ini. Sekarang Alika mau nanya-nanya nih sama Pak Sarwono tentang produk kujis ini ya Pak Sarwono ya. Untuk bukanya sudah berapa lama ya Pak ya usaha ini? Buka kita pertama kali buka berarti tahun 2016.
Cuma di awal itu kita bikin oleh-oleh custom ke hotel-hotel, kita titipkan kayak brownies wortel, terus labu dibikin cake. Alhamdulillah di 2016 kita booming karena waktu itu kita juga coba untuk fokuskan satu admin untuk di digital marketing. Kemudian kita panennya pas COVID itu justru kita pas lagi naik daunnya. Pas COVID alhamdulillah sehari bisa 400 sampai 500 box. Wah, banyak ya Pak dari ya. Dari yang awalnya paling sehari kadang laku 1-2 box, kadang nggak ngelayani. Nah, alhamdulillah di pas COVID itu kita, karena digital marketing kita sudah dari 2019, COVID kan 2020 itu ya. Betul. Nah, itu medsosnya udah jalan nih. Jadi teman-teman reseller juga banyak. Alhamdulillah boomingnya di situ. Ya, malah jadi booming ya Pak ya, dan disukai oleh masyarakat ya Pak ya. Nah, awal mulanya nih Pak, sejarahnya kenapa Pak Sarwono ini bikin Gucis gitu. Awal mulanya kenapa Gucis yang dipilih Pak Sarwono? Karena saya lihat di Guci ini kan orang untuk cari oleh-oleh yang khas Guci itu kan paling manisan pepaya, manisan cermet, dan yang lain-lain ternyata kiriman dari luar-luar kota. Jadi kita pengen mencoba memunculkan produk apa sih yang di sini yang itu khasnya dari Guci atau Tegal sendiri. Makanya di sini juga saya selipkan untuk sejarah singkat Guci. Oh ya. Nah, di sini ada ya teman-teman. Ini ternyata efeknya banyak orang yang mampir ke sini itu tahu Guci itu. Dia ngomongnya, saya lihat ini jadi kepengen lihat Guci kayak apa gitu. Jadi penasaran gitu ya, jadi setelah makan Gucis dia baca-baca ini, loh kok menarik ya. Akhirnya berkunjung wisata ke Guci. Makanya. Nah Pak Sarwono, kenapa namanya Gucis? Dari sekian banyak nama nih ya kan Pak, kenapa Gucis atau ada? Gucis itu sebetulnya kita ambil dari gunya ini kan Guci, ini lambang Guci. Guci. Maksudnya kita mau mengenalkan Guci nih. Soalnya kadang orang cuma dengar Guci ketika kita posting Guci apa sih gitu kan. Kita ambil untuk mempromosikan Gucinya. Nah, cheese-nya itu dari plesetan bahasa Inggrisnya keju. Keju ya, cheese ya Pak. Cheese. Ya? Cuma kan kalau cheese pakai cheese keju kan untuk dipatenkan nggak boleh. Makanya kita pakainya cheese gini. Jadi untuk Gucis biar dipatenkan bisa. Nah Pak, untuk varian rasanya nih ada apa aja Pak Sarwono? Kita varian rasa dulu di awal itu cuman satu nanas madu karena kita memang mau ngangkat nanas madunya. Cuma berjalannya waktu banyak permintaan dari konsumen. Ada yang minta pisang, ada yang minta kelapa, ada yang minta pandan. Jadi sekarang kita ada 9 varian. Untuk paling best sellernya apa Pak? Kita best sellernya di saat ini masih nanas madu sama pisang coklat. Nanas madu ini sama pisang coklat. Bisa cobain Mbak Alika ini yang varian nanas madu. Ini yang nanas madunya nanas ya Pak madu. Ya? Untuk variannya ini ada 9 ya Pak ya? 9 boleh disebutkan Pak Sarwono biar teman-teman juga nanas tahu, madu, ya. Terus pisang keju, pisang coklat, full keju, kombinasi 4 rasa, coklat keju, kelapa, pandan keju sama spesial. Spesial itu nanas diolah sama coklat. Nanas keju sama coklat. Jadi spesial. Satu perpaduan ya Pak ya. Yang ini yang nanas madu ya Pak ya. Monggo dicobain dulu. Alika cobain ya Pak ya. Nah teman-teman, Alika mau cobain dulu varian yang best seller di Gucis ini yaitu varian nanas madu. Ini teksturnya kalau dipotong seperti roti ya Pak ya, kalau dalamnya, tapi di atasnya kering teman-teman. Nah, sekarang Alika mau cobain dulu rasanya. Untuk adonannya sendiri ya teman-teman, ini seperti cake roti
atau adonan cake seperti itu ya Pak ya? Iya betul, betul. Tapi dibalut dengan roti. Tetapi rotinya ini tuh nggak kayak roti yang tebel Pada gitu ya umumnya, Pak ya. ya. Rotinya dalamnya ini lembut Moist. banget ya teman-teman. Lembut banget, di luarnya kering. Dan ini nanasnya manis banget nanasnya karena nanas madu itu. Madu, Ya Pak Sarwono betul. ya. Nanasnya juga banyak nih teman-teman. Bisa dilihat dari seperti selai nanasnya juga banyak. Di luarnya juga ada kejunya. Jadi rasanya di sini manis, gurih ya Pak ya, sama crispy dan lembut untuk adonan rotinya. Pak Sarwono, untuk gucis ini tahan berapa lama ya Pak ya? Untuk gucis yang varian nanas madu itu bisa 10 harian. Dulu sebetulnya kita sampai 14 hari, cuma banyak komplain terlalu manis. Jadi untuk takaran gulanya kita kurangi, cuman untuk efek di daya tahannya akhirnya berkurang. Jadi untuk amannya itu kita ditulis di sini, itu kita cuma seminggu. Tapi untuk nanas madu sebetulnya bisa sampai 8 atau 9 hari. Kalau yang lain karena khawatirnya kan itu pisang atau apa kan nanti paling semingguan itu. Nah untuk alamatnya nih Pak Sarwono, Alamat. gucis ini terletak di mana Pak? Ini di Desa Tuwel, Dukuh Babakan, RT 4 RW 3, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Nah teman-teman barangkali mau beli gucis ini bisa mengunjungi di tempat alamat yang tadi disebutkan oleh Pak Sarwono. Untuk media sosialnya Pak, ada Pak? Ada untuk media sosialnya. online. Kita untuk media sosial, untuk Instagram ini oleh-oleh khas Tegal. Oh iya. Untuk Facebooknya ini Gucis. Telegramnya ini Temi Gucis. Untuk TikToknya Gucis juga. Oh iya, ini berarti hampir semua ada ya Pak ya Semua ini. ada. Itu kita juga ada beberapa reseller sama agen. Kalaupun misalnya ada yang masuk lewat nomor admin kita, itu di medsos kita ada nomornya di 0858 7509 1317. Oh ya, seperti ya Pak ya. Baik teman-teman, barangkali ada yang pesan untuk acara ya Pak ya. Betul. Biasanya bisa melalui WA-nya dari Pak Sarwono-nya sendiri ya Pak ya. Untuk harapan Pak Sarwono nih untuk gucis ini sendiri, kedepannya gimana ya Pak ya? Harapan kami ke depan orang ke Guci itu akan ingat Gucis. Jadi kita nantinya juga selain kita branding Guci, itu kita akan tampilkan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Jadi kayak ada Waduk Cacaban, terus nanti wisata-wisata yang lain itu kita akan branding di sini. Jadi untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Tegal. Jadi mudah-mudahan dengan begitu semakin banyak orang yang pengen mengunjungi wisata di Kota Tegal atau Kabupaten Tegal dan akan selalu ingat dengan Gucis. Ya betul ya Pak ya. Betul. Jadi orang ke Guci nggak cuman jalan-jalan aja, Betul. bisa menikmati hidangannya juga, spesial dari Guci ya Pak ya. Selain bisa berwisata di Guci ya Pak. Guci, ya. Baik Pak, semoga produksi Bapak terus maju ya Pak ya. Amin, amin. Bisa sampai mungkin keluar kota yang lebih jauh lagi, yang belum tercapai mungkin bisa tercapai ya Pak Sarwono. Terima kasih Pak Sarwono sudah sami-sami, ajak Alika Mbak Alika. jalan-jalan lihat produksi Gucis ini ya Pak ya. Sudah nyobain juga ini kue yang sangat enak banget ya Pak. Sebutannya apa Pak? Kue atau roti atau apa ya Pak ya? Ini ya roti bukan bulu bukan itu untuk itu jargon slogannya, kita. Jadi iya. Gucis aja gitu. Gucis aja ya Pak ya. Baik. Nah teman-teman, Alika udah selesai nih review Gucisnya. Terima kasih kepada PPS Sentral Arta yang sudah ajak Alika jalan-jalan dan kulineran bersama UMKM Sentral Arta. Terima kasih juga kepada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta.